Nah, ini adalah faktor-faktor kalau kita memilih mesin dan peralatan. Ada berdasarkan karakteristik konstruksi ya, kemudian ada karakteristik operasional, di mana di sini kalau konstruksi hubungannya dengan ukuran dan dimensi, fasilitas pembersihan, pemeliharaan ya, yang tadi sudah kita jelaskan di pembersihan ya, kemudian standarisasi dan suku cadang. Nah, ini penting dalam pembelian atau pemilihan sebuah alat ya, mesin, kita harus memikirkan terkait dengan standarisasi dan suku cadangnya. Sehingga dalam proses di sini ada berkelanjutan, jangan sampai alatnya bagus ya untuk produksi ternyata tidak bisa distandarisasi atau suku cadangnya tidak ada, sehingga jika terjadi kerusakan maka perlu biaya operasional yang lebih untuk pembelian ataupun penggantian alatnya. Kemudian ini berhubungan dengan mutu bahan ya. Kemudian terkait dengan daya mesin ya, harus sesuai dengan placement di perusahaan atau pabrik industrinya. Jangan sampai di sini mesinnya terlalu besar dayanya sehingga listrik terlalu boros ataupun di situ membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian ada hubungan juga dengan otomatisasi, kemudian biaya. Sedangkan untuk pemilihan karakteristik secara operasional di sini terkait dengan keandalan mesin dan peralatannya tersebut, kemudian segi kenyamanan, keamanan, kemudian dari instrumentasi, sehingga nanti mesin ini terhadap produksi apakah efektif atau efisien. Kemudian ketepatan akurasinya, mulai dari pengisian, pengukuran, ya, sortasi, grading dan sebagainya, ini akan berdampak terhadap produksinya. Kemudian yang terakhir dari operasional ini akan ada dampak kepada lingkungan, di mana di sini pasti berhubungan dengan yang namanya keuntungan rugi laba dari sebuah perusahaan. Nah, ini terkait dengan ukuran dan dimensi. Nah, kita berdasarkan kepada keseimbangan bahan dan energi yang sudah dijelaskan di materi neraca massa dan neraca energi. Nah, di mana di situ ada rencana manufaktur perusahaan, kemudian ukuran peralatan dan mesin, ya, dan dimensi berat pijakan lantai juga harus disesuaikan, beserta juga kekuatan bangunan, ya, jalur proses dan sebagainya, sehingga di sini penataan peralatan dan mesin harus memperhatikan juga jalur pekerja, kemudian jika juga di situ melakukan K3, jalur evakuasi, rutenya dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, kita ketika ada sebuah peralatan atau mesin, kita harus memberikan label di sini, cara pengoperasian, SOP ya, kemudian cara pembersihan dan bagaimana dia untuk dicek ataupun dalam bergantian. Biasanya di yang lebih detail lagi, di situ juga disertakan siapa yang bertanggung jawab terhadap peralatan tersebut. Nah, ini untuk sanitasi pembersihannya, contohnya, sehingga di sini peralatan mudah dibersihkan, celah ya, kemudian bagian-bagian sudut ataupun lekukan ini harus mudah dibersihkan. Kemudian dalam pemeliharaan ya, ada yang namanya perawatan berkala di sini, sehingga situ sudah dijadwalkan secara tertulis, sehingga jangan sampai saat penjadwalan perawatan berkala di sini tiba-tiba di situ peralatan atau mesinnya sedang dipakai untuk produksi. Kemudian ada logbook ya, di sini harus bisa diakses mulai dari yang membuat, yang mengisi sampai yang memvalidasi atau melakukan audit di sini. Ini contoh ya, dalam proses pemeliharaan ya, ada tindakan pencegahan, kemudian ada tindakan koreksi, tindakan maintenance-nya, kemudian ada di situ breakdown terhadap proses di mana ketika di situ mesin dan peralatan yang akan digunakan. Nah, terkait dengan faktor pemilihan mesin dan produksi, di mana dengan mutu bahan di sini, nah kita harus memilih produk kita itu yang sifat karakteristiknya bagaimana. Nah, seperti ini contohnya, kita memilih yang logam, plastik, kaca atau keramik untuk bahan bakunya. Logam pun bermacam-macam, ada yang tahan garam, ada yang tahan panas, ada yang tahan korosif, kemudian ada yang tahan asam juga. Nah, kita harus mengetahui juga mutu bahannya di sini. Nah, sehingga saling berkaitan. Kemudian ini ada yang istilah bahan inert ya.
untuk bagian peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara atau produk akhir. Nah, di sini ada bahan, contohnya baja tahan karat ya, dengan kode IC 304. Kandungannya antara lain krom 18-20%, kemudian nikel 8-12%. Nah, digunakan untuk apa? Nah, di sana biasanya produknya bersentuhan langsung dengan bahan atau produk kering atau serbuk yang tidak bereaksi dengan logam baja tahan karat. Nah, ini ada bahan banyak sekali spesifikasinya. Nanti pada spesifikasi bahan material mesin dan peralatan akan kita berikan referensi bahan bacaan terkait dengan bahan-bahan terkait mutu bahannya. Nah, ini ada keterkaitan dengan biaya. Biaya di sini, maka di situ ada faktor yang berpengaruh. Kurang lebih ada 6 ya, kita bisa lihat di slide, yaitu kualitas dan kuantitas, kemudian berat total unitnya, kemudian kuantitas bahan yang relatif mahal, kemudian fabrikasi mulai dari pemasangan, pengelasan, ya, kemudian pengecatan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang perlu ditambahkan ya, perlindungan anti karat ya, ada galvanisasi ganda, kemudian ada mungkin pakai cat elektrolit, kemudian ada cat khusus juga, kemudian kualitas suku cadang, karena khawatirnya kita membeli alat asli, mesin asli, tapi suku cadangnya yang disediakan kebanyakan adalah yang produk tidak asli, tidak ori ataupun KW dan sebagainya disebut di pasaran ya, sehingga akan berpengaruh terhadap performa mesin dan peralatan yang kita punya, walaupun mesin dan peralatannya kita belinya dari pihak pertama langsung gitu ya, asli. Nah, tapi karena suku cadangnya di sini tidak asli, tidak ori ya, atau istilahnya KW, nah ini berpengaruh juga terhadap performa mesin kita atau peralatan kita. Nah, kemudian di sini berkaitan juga dengan biaya. Biasanya di perusahaan ada penawaran dari vendor, kemudian kita ada berdasarkan referensi ya, persamaan empirisnya, data dan referensi yang kita punya, kemudian kita hubungkan sehingga ada yang namanya kurva estimasi dalam proses estimasi harga peralatan dengan kebutuhan produksi kita. Nah, kemudian ini ada biaya tafsiran ya, dengan rumus kita ambil dari buku Peter and Temerhaus ya, tahun 2003. Nah, ini ada rumusnya sehingga kita bisa menghitung harga alat ya, yang akan datang jika kita punya harga yang sekarang. Kemudian untuk biaya juga ya, kita bisa menaksir berapa kebutuhan kita setiap tahunnya jika kita ada umur ekonomis, ada penggantian dan sebagainya. Kemudian ini karakteristik konstruksi ya, akan dijelaskan pada materi video berikutnya. Kita cukupkan untuk materi sampai di faktor pemilihan mesin dan peralatan, di faktor biaya. Baik, kita lanjutkan pada video kali ini ya, tentang karakteristik konstruksi, di mana ada otomatisasi, kemudian ada daya dan standarisasi suku cadang. Kemudian ada desain dan konstruksi ya, peralatan manufaktur ya, didesain dan ditempatkan serta dikelola sesuai dengan tujuannya, sehingga di situ proses produksinya efektif dan efisien. Nah, ini lebih detail nanti akan dijelaskan untuk desain dan konstruksi adalah di materi berikutnya, yaitu di tata letaknya. Nah, di mana di sini produk juga tidak boleh menimbulkan reaksi dengan bahan mesin atau peralatannya, karena di situ akan berpengaruh kepada mutu produk. Kemudian mudah dibersihkan, prosedur tertulis ya, kemudian di situ bisa distandarisasi mulai dari dikalibrasi, kemudian di setting ulang dan sebagainya. Sedangkan untuk karakteristik operasional ya, hubungannya ada kenyamanan ergonomik, keamanan dan keandalannya. Dia kalau bahasa pasarnya kadang bilangnya bandel atau tidak ya. Dengan penggunaan yang terus-menerus, frekuensi tinggi ya, di kuat tidak daya tahannya dari mesin dan peralatan tersebut. Kemudian keamanan ya. Ada peralatan yang tidak ada cover atau penutupnya ya, telanjang seperti mesin pemotong, kipas, penggiling. Nah, itu harus ditambahkan semacam perlindungan sehingga untuk menghindari kecelakaan kerja saat operasiannya.
Kemudian ada faktor kenyamanan dan ergonomik dalam pengoperasian, dalam pembersihan, ya. Sehingga di situ memerlukan upaya dari manusia seminimal mungkin, sehingga tidak perlu tenaga terlalu banyak dan waktu yang terlalu lama dalam proses pembersihannya. Kemudian instrumentasi, kemudian ada akurasi, ya, ketepatan prosesnya, penimbangan, ini sangat penting sekali, berapa digit, koma di belakangnya, kemudian saat pengemasan, penyimpanan, ya, jika itu menggunakan otomatisasi, kemudian hubungannya efektivitas dan efisiensi, ya, ada waktu minimal, kemudian jalan, kemudian ada proses optimal, kemudian ada produk yang diproduksi secara banyak, kemudian juga ada dampak lingkungan. Nah, di mana mesin dan peralatan ini sebisa mungkin ramah lingkungan, ya, karena di situ hubungannya nanti terhadap hasil akhir juga. Apalagi sekarang dengan diterapkannya dengan industri hijau, kemudian go green, kemudian ISO lingkungan dan sebagainya. Nah, ini dampaknya juga sangat luas sekali. Kemudian ini pokok bahasan yang terakhir, ya, terkait dengan fabrikasi. Nah, ada general process equipment, ada food processing equipment, dan ada installation of food processing equipment, di mana masing-masing mempunyai faktor dan dampak yang berbeda. Contohnya di sini untuk general process equipment di sini yaitu untuk proses yang secara umum, yaitu pemotongan, kemudian pembentukan, kemudian ada pengelasan dan lain sebagainya sampai di finishing. Sedangkan kalau di food processing equipment biasanya perawatan mekanis harus mudah, standarisasi suku cadang, kemudian daya tahan dan fleksibilitas, serta akurasi dalam penimbangan, sortasi, grading dan sebagainya. Sedangkan untuk pemasangan di sini, ya, untuk installation of food processingnya di situ dilakukan bergantung jenis peralatan, di mana unit operasinya, kemudian bagaimana proses produksinya. Dia menggunakan instalasi kontinu, tak kontinu, atau yang gabungan tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu tentang mesin dan peralatan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom diskusi, ya, pada akun sepadanya masing-masing. Di situ akan kita jawab secara kontinu dan kita bisa kita bahas sebagai diskusi secara umum di materi ini, atau ini akan menjadi bahan di materi berikutnya, sehingga kalian akan lebih paham dalam memahami mesin dan peralatan. Terima kasih.